يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ونخص خصوصا والدتنا المرحومة حاج حليمة بنت حاج عبد الحليم وإلى حضرة مربي الرحيم المغفورة حاج أحمد نصر عبد الرحيم وإلى حضرة جميع مشايخنا بحر العلوم تبارك جنبا وأصولهم وفروعهم وزوجهم وذريتهم نفعنا الله بعلومهم ومدنا بأسرارهم وأعد علينا من بركاتهم وإلى حوض الشيخ جلال بن السيوط وإلى حوض الشيخ إمام نووي الجوي البنداني شيخ لله لهما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. Itu ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, naum itu tidurnya orang alim. Naumul alimi, tidurnya orang alim. Afdalu, itu afdalu lebih utama. Itu afdalu lebih utama min ibadatil jahili, dari ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Maksudnya bagaimana? Naumul alimi, yakni tidurnya orang alim, alladzi yura'i, yang menjaga siapa alim, alladzi yura'i, yang menjaga siapa alim, adabal ilmi, akan adab ilmu. Orang alim itu kalau tidur pakai adab. Orang alim kalau tidur pakai ilmu. Dia jaga adab-adab tidur. Afdalu, lebih utama min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang jahil. Min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang jahil. Sampai tidurnya aja masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ibadahnya orang jahil. Kenapa? Karena orang alim dia tidur, dia jaga adab-adabnya tidur. Adapun orang jahil, alladzi la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa jahil, alladzi la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa jahil, adabal ibadati, akan adab-adabnya ibadah. Sementara orang jahil yang dia ibadah, seringkali dia tidak memperhatikan terkait dengan masalah adab-adabnya ibadah. Ini yang kemudian menyebabkan bahwa tidurnya orang alim yang dengan adab-adab itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang jahil yang mereka tidak mengetahui akan adab-adab ibadah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat li Abi Naim, bagi Abi Naim, an Salmana, dari Salman, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Kita ketahui di awal bahwa hadis dhaif ini boleh kita jadikan sebagai hujjah untuk fadailul amal. An Salmana, dari Salman, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Naumun, tidur, ala ilmin, atas ilmu. Tidur yang berdasarkan ilmu, tidur yang tidurnya dengan ilmu. Khairun, jauh lebih baik, min salatin, daripada salat, ala jahlin, di atas kebodohan. Tidur yang tidurnya dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada salat yang salatnya tanpa ilmu. Kenapa? Aili annahu, karena sesungguhnya qad yadhunnu, terkadang menyangka siapa jahil, qad yadhunnu, terkadang menyangka siapa jahil, al-mubtila, perkara yang membatalkan, musahhihan, dianggap sah. Orang yang sholat tanpa dasar ilmu, seringkali sesuatu yang membatalkan sholat dianggap sah.
karena tidak tahu ilmunya. Wal mamnu'a, ataf kepada al-mubtilah. Wal mamnu'a, dan perkara yang dilarang jaizan dianggap boleh, sehingga rancu. Yang batal dia bilang sah, yang sah dia bilang batal, yang dilarang dia bilang boleh, yang boleh dia bilang dilarang. Sebab apa? Sebab dia ibadah kagak didasari dengan ilmu. Kama qala, sebagaimana berkata siapa? Darrar bin Azur as-sahabi, sahabat Darrar ibn Azur as-sahabi. Man abadallaha bijahlin, man barang siapa abada beribadah, siapa man Allah akan Allah bijahlin dengan kebodohan. Siapa orang yang ibadah kepada Allah dengan kebodohan, karena jawabnya man, karena maka ada apa ma perkara yufsidu yang merusak, apa ma iku aktsara lebih banyak, mimma daripada perkara yuslihu yang benar, apa ma. Kata Syekh Darrar ibni Azur as-sahabi, orang yang ibadah dengan kebodohan pasti yang rusak itu jauh lebih banyak daripada yang benar. Yang rusak jauh lebih banyak daripada yang benar. Ma yufsidu aktsar mimma yuslih, perkara yang rusak itu jauh lebih banyak daripada perkara yang benar. Dari hal takbiratul ihram aja dah, masih banyak di antara kita yang memahami bahwa takbiratul ihram rukunnya itu adalah mengangkat tangan. Padahal yang menjadi rukun takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, melainkan ucapan Allahu Akbar. Beberapa kali saya memberikan pertanyaan mana yang dianggap rukun, apakah mengangkat tangan dalam takbiratul ihram atau takbiratul ihramnya. Dan kebanyakan menjawab mengangkat tangannya. Nah, ini yang akhirnya ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Yang rusak ini jauh lebih banyak di dalam ibadahnya daripada benarnya. Orang kalau udah kayak begini nih, bahaya. Begini bang, orang udah nggak tahu, tapi nggak ada usaha untuk dia cari tahu. Dia ibadah, ibadahnya nggak bener, dosanya dua. Dosanya dua. Satu, dosa dia salah di dalam ibadahnya. Dua, dia nggak ada usaha untuk cari tahu. Dosanya dua. Contoh sholat atau puasa. Dia menjadi orang yang sok tahu, nggak pernah mau duduk di majelis ilmu. Dianggap bahwa ibadahnya udah benar aja. Ternyata salah. Dosanya dua. Dosa dia salah di dalam ibadah. Dua, dosa dia tidak mau usaha melakukan cari tahu. Sementara kita orang yang mau duduk di majelis ilmu ketika salah di dalam ibadah, ini dimaklumi nama Allah. Contoh sholat kita dah, ada yang kurang. Begitu dicatat sama malaikat, wah ini kok ada yang salah, dilaporin sama Allah. Siapa namanya? Namanya Madinah. Madinah yang orang Cina tinggal Ciganjur. Iya.
Kan dia merajin ngaji itu. Oh, belum sampai babnya, nggak apa-apa. Anggap aja benar karena belum sampai di bab itu. Terselamatkan orang yang ngaji. Meskipun sah, yang penting dia duduk di majelis ilmu. Orang yang nggak tahu, kemudian dia ibadahnya salah, dosanya 2. Kenapa? Ma yufsidu aktar mimma yuslih. Yang rusak jauh lebih banyak daripada yang benarnya. Untung apa rugi kira-kira? Hah? Buat yang ngaji untung apa rugi? Wa kama qala, dan sebagaimana berkata siapa Wa'ilatun Ibnul Asqa. Sebagaimana berkata siapa Wa'ilatun Ibnul Asqa. Al-muta'abbidu, orang yang ibadah, coba apa bedanya muta'abbid dengan abid? Kalau muta'abbid ini fi'il madinya apa? Ta'abbada. Kalau abid, abada. Apa bedanya abada dengan ta'abbada? Berusaha untuk, kalau muta'abbid orang yang berusaha untuk ibadah. Faedahnya apa? Ta'diyah. Ta'diyah. Ta'abbada ya ta'abbadu ta'abbudan. Man ta'abbada, barang siapa ibadah. Al-muta'abbidu, orang yang ibadah bi ghairi fiqhin, tanpa ilmu. Fiqhin di sini ilmu. Al-muta'abbidu, orang yang ibadah bi ghairi fiqhin, tanpa ilmu. Orang yang dia ibadah tanpa didasari oleh ilmu, kahimarit tahun, seperti keledai yang tugasnya menggiling sawah. Keledai penggiling sawah itu. Keledai kan yang tugasnya penggiling sawah. Ya begitu dah. Seradang seruduk. Orang yang ibadah tanpa ilmu ya seradang seruduk. Akhirnya apa? Karena nggak ada ilmu jadi gagal paham. Merasa dirinya ngerti gitu loh. Orang kalau gagal paham jadi bahan tertawaan orang yang paham. Orang gagal paham itu jadi bahan tertawaan orang paham. Contoh-contoh begini. Wa bihurin ainin. Ya betul apa? Wa bihurin ainin, doa mutazawwijin. Dia banter banget, kencang banget, di paseh-paseh, di enak-enak. Wa bihurin ainin mutajawwizin. Mutajawwizin. Kita benerin, bukan mutajawwizin, mutazawwijin. Enggak, mutajawwizin. Karena emang gagal paham, sok tahu. Dibenerin nggak mau, ini orang yang gagal paham. Mutazawwijin dengan mutajawwizin itu beda banget artinya. Sering banget kita dengar tuh orang kalau baca doa tarawih. Wa bihurin aini mutajawwizin. Mutajawwiz, orang yang melampaui batas. Wa bihurin ainin, dan dengan bidadari surga, mestinya kan mutazawwijin yang nanti akan menjadi istri kita. Wa bihurin ainin mutajawwizin, yang melampaui batas, lah kemana-mana tahu. Orang kalau tibang denger doang, kagak pakai belajar, akhirnya begitu. Tibang denger doang. Ada lagi tuh, ya.
yang doa zikir tauhid apa tuh ya? Wa minadz dzakirina, dia baca wa minadz dzakarina. Wa minadz dzakirina Allah katsiran wa minadz dzakarina. Bukan zakar, zakar itu punya lo. Wa minadz dzakirina, orang yang kalau kagak ngaji dibenerin dia gengsi. Wah, gua dapatnya begini. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar cuman hasil dia denger, tapi bagaimana dia tahu. Banyak kesalahkaprahan di masyarakat kita ya, terkait dengan tradisi-tradisi yang berlaku. Salah satu contohnya doa tahlil. Doa tahlil. Terkadang ya mohon maaf, sebenarnya mah kalau emang udah banyak tuh orangnya, nggak usah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kebanyakan, kelamaan, kesian aki-aki yang pada ngaminin. Langsung aja udah dijama, Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum wa mathwahum. Ini kagak. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. 3 kali lagi bacanya. Allahumma gfirlaha 3 kali bacanya. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kita nih yang makmum, kita yang aminin. Wah, lama dah ini doanya ini lama. Lama ini lama. Apa aja dibaca? Ntar baru terakhir Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu. Dia baca 3 kali. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Orang kalau dia ngerti, oh udah. Ya, kemarin kan saya sempat dikasih masukan sama orang tua tuh. Udah lu jangan pakai sebutin. Kalau giran baca doa tahlil mah, ya. Wa man dzukirat asma'uhum, itu orang yang udah disebutin namanya, itu. Wa asma'u abaihim, dan nama bapa-bapaknya. Wa anta a'lamu bihim, engkau yang maha tahu tentang mereka. Fi hadhil munasabati, di dalam nasab-nasab mereka semuanya, gitu. Kelar udah. Pas baca doanya mah nggak usah sebutin. Ya, ngerinya nanti yang baca doa kagak bawa kacamata. Kacamata gua mana ini? Ya. Nah, udah tulisannya jelek banget lagi. Jangan begitu bahasanya. Itu kalau di kalangan orang-orang Arab ditawain itu. Bahasanya kurang asik gitu. Bahasa Arab itu ada zauknya. Ada zauk. Ya, jangan dia ada kirtas itu. Jangan. Enggak usah, nanti ngerinya yang ngaminin orang yang ngerti bahasa Arab. Meskipun benar tapi kurang asik gitu. Kurang legit. Ya. Wa ila arwah man dzukirat asma'uhum wa asma'u abaihim, gitu. Wa anta a'lamu bihim fi hadhil munasabah, gitu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrim ajrahum, nggak usah pakai ho ha gitu. Udah langsung homo. Gitu ya. Ya emang semuanya kudu ngaji. Kalau nggak ngaji, kita nggak ketahui kesalahan kita di mana. Kalau kita kagak ngaji, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Ya itu salah satu di antaranya. Pemborosan kalimat di dalam doa. Doa itu mestinya yang ijaz aja, jangan yang itnab. Makanya kenapa Rasulullah dijuluki sebagai jawami'ul kalim. Rasulullah kalau doa itu simple, tapi mencakup semuanya. Itu. Sampai lagi kita sebagai orang yang diminta untuk memimpin doa. Jangan sampai akhirnya orang yang ngaminin hatinya ngerutuk. Ya lama banget. Enggak dikobul udah begitu udah. Satu aja ada yang ngerutuk. Satu, atau nggak pakai ngomong, dia cuma main tangan doang nih sikut ke temennya.
Itu ngasih isyarat lama. Gitu. Emang udah ketahuan kalau dia yang doa pasti lama gitu. Ini deh, pas astagfirullahaladzim. Udah langsung. Gitu. Wah, lama dah. Udah jadi hijab udah. Kecuali kita doa buat dewek. Kita doa buat sendiri, kita sendiri, kagak ada yang ngaminin. Kalau ada yang ngaminin, kita kudu ngelihat. Ngerinya tuh orang, ya, ngamininnya nggak tulus. Udah begini, belum kelar-kelar juga. Begitu lama juga. Ini kapan Robana Atinanya sih dia? Ya, kita kan nandain, ya, doa mau terakhir itu udah Robana Atina. Ini Robana Atina belum ketemu-temu juga ini. Ya begitu Robana Atina, wah selesai. Ya sama kayak terawih kalau udah tamat udah terakhir. Itu. Semuanya kudu pakai ilmu ya. Mana tadi itu? Jadi kayak himar penggiling sawah ya. Kerjanya seradak serudugan aja udah. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama baban minal ilmi. Man barang siapa ta'allama belajar siapa man. Siapa orang yang ngaji baban satu bab minal ilmi daripada ilmu. Siapa orang yang belajar ngaji satu bab saja dari ilmu. Yu'malu bihi diamalkan bihi dengan ilmu itu. Aulam yu'mal atau tidak diamalkan bihi dengan ilmu itu. Siapa orang yang dia ngaji satu bab saja dari ilmu, mau ilmunya diamalkan atau tidak diamalkan, karena ada siapa man, ada itu afdalu lebih utama min ayyusalliya daripada orang salat alfa raka'atin 1000 rakaat tatawuan salat sunnah. Luar biasa ya. Orang dia ngaji ini satu bab saja daripada bab ilmu. Setelah dia ngaji, dia amalin atau tidak ilmu tersebut, ini masih jauh lebih baik kuat daripada orang yang mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, model-model kita nih belum pernah ada yang sholat sunat 1000 rakaat. Tapi untuk hatam satu bab, semuanya hatam. Itu, ya. Betapa sangat istimewanya orang ngaji. Nah ini dijelaskan ya. Nanti ada keterangan terkait dengan masalah riwayat hadis ini. Wahada yadulu ala annal ilma. Wahada dan adalah ini. Itu ya dulu menunjukkan ala annal ilma bahwasanya ilmu. Ini menunjukkan atas bahwasanya ilmu asyrafu lebih mulia. Apanya jauharan, hakikatnya zatnya. Jauharan ini menjadi tamyiz. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih mulia hakikatnya minal ibadati daripada ibadah. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu jauh lebih mulia daripada. Sekarang coba kita tarik surat pertama atau ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bunyinya gimana? Iqra. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada Nabi Muhammad kalimat sholli atau sum atau zaki? Kalau sholli, salatlah. Salat itu kan belakangan diwajibkannya.
pada saat kejadian Isra Mi'raj. Ayat pertama pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira itu adalah kalimat Iqra. Iqra itu artinya adalah ngajilah. Bukan soli, bukan. Sholatlah, bukan. Sum, puasalah, bukan. Zakatlah, bukan. Tapi ngajilah. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan. Ilmu jauh lebih mulia daripada ibadah. Sebab apa? Ibadah nggak bakalan diterima sama Allah kalau kagak ada ilmunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam matan Zubadnya. Ya. Iya ya, ngapa kagak sholat ya? Yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tapi bahasanya Iqra, baca kan berarti ngaji. Ngajilah gitu. Sebab dari ngaji nanti ya kita akan tahu bagaimana cara sholat yang benar, apa yang menjadi rukunnya sholat, apa yang menjadi syarat sahnya sholat, apa yang menjadi syarat wajibnya sholat, apa yang menjadi makruhatus sholat, apa yang menjadi sesuatu yang membatalkan sholat gitu. Ya. Semuanya berangkat dari Iqra. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu jauh lebih mulia daripada ibadah. Walakin, nah ini yang perlu kita perhatikan. Walakin akan tetapi, labuda ora kene ora. Ora kene ora artinya apa? Kudu. Labuda kudu atau mesti. Labuda mesti, harus, nggak boleh kagak. Lil abdi, bagi seorang hamba, minal ibadati, daripada ibadahnya, ma'al ilmi, bersama ilmu. Orang yang berilmu mestinya harus ibadah, harus diiringi dengan ibadah. Orang ibadah harus bersamaan dengan ilmu, orang berilmu harus bersamaan dengan ibadah. Wa illa, kalau kagak, kalau seorang hamba ya, dia ibadah kagak pakai ilmu, dia punya ilmu tapi kagak ibadah, karena ilmuhu, maka ada apa ilmuhu, ilmunya. Dia punya ilmu tapi dia kagak ibadah, dia kagak amalin. Punya ilmu dia kagak amalin. Gimana nih? Haba'am mansura, laksana debu yang diterbangkan. Dia punya ilmu, banyak ilmunya, tapi kagak diamalin. Dia punya ilmu, tapi dia kagak ibadah. Karena ilmuhu haba'an mansura, ilmunya itu laksana debu yang ada di atas batu, kemudian tertiup oleh angin, tak tersisa sedikit pun debu itu. Artinya kagak ada manfaatnya. Punya ilmu kudu diamal, ibadah kudu pakai ilmu. Orang punya ilmu kagak diamalin, orang punya ilmu dia kagak ibadah, itu ilmunya laksana debu yang berterbangan. Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan, Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah, hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah. Ini apa namanya? An Abi Hurairah, hadis yang diceritakan apa namanya? Abu Hurairah namanya sanad. An Abi Hurairah, hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi? Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi? Ma min alimin, tidaklah seorang yang alim. Minnya min zaidah. Ma min alimin, tidaklah seorang yang alim. La ya'malu, yang tidak mengamalkan siapa alim, bi ilmihi, dengan ilmunya. Naudzubillah min dzalik.
Ada orang alim, tapi dia tidak amalkan ilmunya. Apa nih? Illa kecuali naza'a mencabut siapa Allah ruhahu akan rohnya ala ghairi syahadah, atas tanpa syahadah. Matinya bukan mati syahid. Na'udzubillah min dzalik. Wa nadahu munadin, dan memanggil sesuatu yang memanggil. Minas sama'i, dari langit. Wa nadahu, dan memanggil. Hu akan alim, siapa munadin, orang yang memanggil. Minas sama'i, dari langit, ada sesuatu yang memanggil ia dari langit. Ya fajir, wahai orang yang melampaui batas. Khasirta, engkau telah rugi. Ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Orang yang alim tapi dia kagak amalkan ilmunya, itu khawatir. Naudzubillah min dzalik, ini kita takutin nih. Di saat dicabut rohnya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kita takutin banget. Kita punya ilmu kita kagak manfaat, atau ilmu kita kagak amalin. Naza'allahu ruhahu bi ghairi syahadah, itu maksudnya su'ul khatimah. Wal'iyad billah. Allahumma la taj'alna minhum. Jangan jadikan kita seperti itu ya. Biar kita punya ilmu dikit, tapi ilmu kita manfaat, bisa kita amalin. Paling kagak buat diri kita, buat istri dan anak-anak kita. Nggak bisa seluruhnya kita amalin, ya dikit-dikit lah, sesuai dengan kemampuan kita. Wa'an Umar bin al-Khattab, Wa'an Umar bin al-Khattabi, Wa'an Umar bin al-Khattabi, yang diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Umar bin Khattab, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar bin Khattab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal, apabila tidak beramal, apabila tidak beramal siapa alim, bi ilmihi, dengan ilmunya, maksudnya tidak manfaat ilmunya, tidak diamalkan ilmunya. Atau bisa kita baca begini, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam yu'mal, gitu ya. Innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam yu'mal, apabila tidak diamalkan, bi ilmihi, dengan apa, bi ilmihi, dengan ilmunya alim. Jawabnya idza, la'ana, maka melaknat, hu, akan si alim, apa, ilmu min jaufihi, dari perutnya. Maksudnya gimana? Orang yang punya ilmu, yang ilmunya itu tidak diamalkan, maka ilmu yang ada di dalam dirinya akan melaknat dia. La'anahu al-ilmu min jaufihi. Ilmu yang ada di dalam dirinya, perut, ini adalah min itlaqil juz wa iradatil kul, yang disebut perut, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhnya. Ilmu yang ada di dalam dirinya akan melaknat dia. Nauzubillah min dzalik. Wa yal'anuhu, dan melaknat dia. Wa yal'anu, dan melaknat hu, akan alim, idza lam yu'mal, apa, kullu syai'in, seluruh sesuatu, tala'at,
yang terbit alaihi atas kullu syai'in apa asyamsu matahari. Juga melaknat seluruh benda makhluk yang terkena sinar matahari. Benda yang terkena sinar matahari, apapun itu bendanya, ikut melaknat orang alim yang dia tidak amalkan ilmu. Ya, paham nggak nih? Paham nggak? Paham nggak? Benda apa saja, pohonan, batu-batuan, pasir, tanah yang terkena sinar matahari, mereka semua ikut melaknat si alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya sendiri melaknat dia, dan semua benda-benda yang terkena sinar matahari juga ikut melaknatnya. Itu maksudnya. Wal'iyadzubillah. Yang dulu pernah saya sampaikan tuh, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatil ilmi syai'un akhar. Tulis. Al-ilmu syai'un. Al-ilmu syai'un. Izin rokok ya. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Sudah? Al-ilmu syai'un wa mim sin waw yang ada hamzahnya atas, kemudian waw lam ya ta marbutah. Mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Akhar artinya ilmu itu adalah sesuatu. Ilmu itu adalah sesuatu dan tanggung jawab ilmu sesuatu yang lain. Ilmu itu adalah sesuatu dan tanggung jawab ilmu adalah sesuatu yang lain. Artinya bahwa ilmu dengan mas'uliyatul ilmi beda. Nih setelah kita ngaji kita dapat ilmu. Setelah kita dapat ilmu ada yang namanya mas'uliyatul ilmi. Apa mas'uliyahnya kita? Tanggung jawab kita setelah kita udah duduk di majelis ilmu. Maka kita punya kewajiban untuk menjalankan ilmu itu. Ya. Wajib. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un. Ya, ilmu nih udah dapat nih. Ntar tanggung jawab ilmu itu menjadi sebuah tuntutan. Akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu ya. Kalau tahu begini, besok mau tetap ngaji apa berhenti ngaji? Oh, berhenti aja, katanya gitu. Karena tanggung jawabnya berat itu. Ya jangan mundur, terus ngaji. Kalau masih ngaji kan ibadah yang kurang-kurang dikit dimaklumin, ya. Ya kita minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berikan pertolongan kepada saya biar saya bisa ngamalin ilmu dikit-dikit dari apa yang udah saya dapat di pengajian. Gitu. Ya, kita terhiburnya ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Ya taatlah kepada Allah sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Ya kita suruh taat sama Allah sebagaimana taatnya ya sahabat, ya iman kita nggak selevel apa beliau.
Bahasanya mau begini, bahasa kasarnya. Kita mah di emperan surga juga udah bersyukur banget. Di emperannya surga, di emperannya udah bersyukur. Iya. Sampai lagi nanti di luar ekspektasi kita, ternyata harapan kita di emper, Allah masukin kita di surga. Ini udah hebat banget. Jadi kita nih, kita mah jangan muluk-muluk. Subuh masih kesiangan. Pengennya masuk surga di tingkatan yang paling tinggi. Kita ya Allah, mintanya gitu. Saya mah di emperannya juga nggak ngapa-ngapa ya Allah. Yang penting masih ada label surga, emperan surga ya Allah. Nggak ngapa-ngapa kata Allah. Hambaku, dia rindu banget sama surgaku. Nggak usah di emperan, aku masukkan ke dalam surga kata Allah. Jangan doanya kepedean, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Surga yang paling tinggi ya Allah. Subuhnya kagak pernah. Puasanya bolong mulu. Mana tadi mana? Samsu. Hah? Samsu. Nah. Misalnya Samsu doang. Iya. Top. Iya. Samsu. Sama-sama. Ya. Watak tubuh. Watak tubuh dan mencatat siapa al-hafadhatu, malaikat hafadhah. Al-hafadhah ini taknya taklil jamak. Bentuk jamak ini. Watak tubuh dan mencatat siapa al-hafadhatu, malaikat hafadhah. Bang, kenapa tak tubuh? Kenapa tak tubuh? Kenapa tak tubuh? Kenapa tidak yaktubu? Karena al-hafadhah. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Wa taktubu al-hafadhatu. Ya. Al-hafadhatu. Berarti taktubu mu'annas apa mudzakkar? Mu'annas. Berarti malaikat perempuan dong. Ayo, siapa yang berani mengatakan malaikat perempuan? Al-hafadhatu ini redaksinya mudzakkar apa muannas? Al-hafadhatu redaksinya lafadznya mudzakkar apa muannas? Muannas apa mudzakkar? Siapa yang bilang mudzakkar tadi? Ampun Bang. Al-hafadhatu katanya ini mudzakkar apa muannas? Tolhah lafadznya mu'annas mudzakkar. Lafadznya mudzakkar mu'annas. Orangnya mu'annas apa mudzakkar? Mudzakkar. Hamzah lafadznya mudzakkar mu'annas. Orangnya? Ayo ngomong mu'annas. Bawa saya itu. Mu'annas mudzakkar Hamzah. Mudzakkar. Lafadznya mu'annas. Orangnya? Mudzakkar. Allah huwallahu huwa mudzakkar muannas. Pernah baca hiyallah? Berani mengatakan Allah mudzakkar? Berani mengatakan Allah laki-laki? Mudzakkar dan mu'annas satu tidak akan pernah berlaku pada Allah. Mudzakkar dan mu'annas, tulis. Ini tauhid nih.
Muzakkar dan mu'annas tidak berlaku sama Allah. Jadi jangan dikatakan bahwa wallahu berarti Allah muzakkar. Jangan, Allah tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Terus apa lagi? Yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nazomnya gimana tuh? Muzakkar dan mu'annas tidak berlaku untuk Allah. Muzakkar dan mu'annas tidak berlaku untuk benda. Benda mati. Muzakkar dan mu'annas tidak berlaku untuk benda mati. Jadi kapan-kapan ada orang iseng yang melemparkan pertanyaan, itu kok Allah huwa bukan hiya? Ini jawabannya. Untuk muzakkar dan mu'annas tidak berlaku pada zat Allah. Muzakkar dan mu'annas tidak berlaku untuk benda mah. Ini bahasa Arabnya apa? Qolan suah. Berani kita bilang, wah ini kopiah perempuan. Ada tamar butohnya enggak? Qolan suwatun. Ya. Berarti hadihi qolan. Jangan sekali-kali kita bilang ini kopiah perempuan. Mentang-mentang ada ininya. Papan tulis apa bahasa Arabnya? Sabu rotun. Jangan kita bilang itu papan tulis perempuan. Bakorotun. Benda hidup dan mati. Punya akal enggak? Jangan kita bilang sapi perempuan. Terjemah Departemen Agama. Bakorotun artinya apa? Sapi. Dari mana menunjukkan kata betina? Biar kritis sedikit kita. Nah terus di Al-Quran ada kata zaujah. Di Quran ada kata zaujah nggak? Coba kalimat yang menunjukkan ayat Al-Qurannya apa? Adam dengan istri-istrinya. Zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa pertama ayatnya? Terus min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zau. Ada kalimat zaujah di dalam Al-Quran. Mau suami mau istri zaujun. Adapun munculnya kalimat zaujah ini karena kepentingan bahasa. Adanya tak marbutoh yang kemudian menjadi zaujah karena kepentingan ilmu faraid, kaitan dengan masalah pembagian siham. Tirkah yang ditinggalkan, tirkah dari suami, zaujah dapat berapa? 1/6. Di Al-Quran mah nggak ada bahasa zaujah. Semuanya suami istri ya zauj, zauj yang jamaknya azwaj. Gitu ya? Ya. Gitu ya? Paham ya? Ya udah bilang paham aja gitu, paham. Paham ya? Paham. Jadi dalam Al-Quran nggak ada zaujah, kalimat zaujah itu nggak ada. Semuanya zauj, zauj. Sama azwaj. Zauj, zauj itu jamak taksirnya azwaj. Azwaj. Adanya tak itu karena kepentingan bahasa dan disiplin keilmuan. Nah ini wa taktubu al-hafazatu, jangan kemudian kita memahami bahwa malaikat itu perempuan. Ini dilihat dari segi bahasa. Makanya pakainya taktubu. Wa taktubu, dan mencatat siapa al-hafazatu, malaikat-malaikat yang menjaga. Gitu.
malaikat-malaikat penjaga al-hafadzah, ya. Jangan akhirnya ya pemahaman kita, oh ternyata ada malaikat yang berjenis kelamin perempuan. Jangan, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kulla yaumin, setiap hari, malaikat mencatat setiap hari, malaikat hafadzah, khatman, stempel, ala sahifatihi, di atas sahifahnya, rapotnya, buku catatannya. Jadi tiap hari itu orang yang alim yang tidak diamalkan ilmunya, ya, ilmu yang ada di dalam dirinya melaknat dia, semua benda yang terkena sinar matahari juga melaknatnya. Malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal perbuatannya memberikan stempel di buku rapotnya. Stempelnya apa tuh? Hadza abdun ayisun. Ini adalah hamba yang putus asa. Ayisun. Hadza abdun ayisun. Itu stempel yang diberikan oleh malaikat buat orang yang punya ilmu tapi dia kagak amalkan ilmunya. Hadza abdun ayisun. Ini orang yang putus asa. Putus asa dari apa? Min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Ada terusannya lagi tuh, ya abdallahi, wahai hamba Allah, ya mudayyi'a huquqi sayyidihi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak-hak tuannya. Ya mudayyi'a huquqi sayyidihi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak-hak tuannya. Ya man la ya'malu bi'ilmihi, wahai orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ya man la ya'malu, wahai orang yang tidak mengamalkan bi'ilmihi, dengan ilmunya. Alaika, melarat atasmu, alaika, menderita atasmu, laknatullahi, laknatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bentuk stempel yang dituliskan oleh malaikat hafadzah kepada buku rapotnya adalah kalimat hadza abdun ayisun min rahmatillah, ya abdallahi, ya mudayyi'a huquqi sayyidihi, ya man la ya'malu bi'ilmihi, alaika la'natullahi. Fa idza mata, udah titik sampai situ. Stempelnya sampai situ. Fa idza mata, apabila mati siapa alim, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, naza'a, maka mencabut siapa Allahu, Allah, ruhahu, akan ruhnya alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ala ghairi syahadati, atas tanpa mati syahadah, syahid. Tercatat matinya bukan mati syahid. Bahkan begini, ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalurnya ilmu, sungguh dia menempuh jalurnya surga. Dia udah punya ilmu tapi ilmunya enggak diamalkan, maka naudzubillah min dzalik, matinya min ghairi syahadah. Wa yahrumu, dan haram, wa yuharramu, ya, wa yuharramu, dan diharamkan siapa orang itu al mauta, mati, alal imani, atas iman. Na'udzubillah min dzalik. Diharamkan dia mati membawa iman. Na'udzubillah min. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, jadikan ilmu kami ilmu yang manfaat, barakah dunia akhirat ya Allah. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, bersabda siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man zara, barang siapa yang mengunjungi. Man zara, barang siapa yang sowan. Man zara, barang siapa yang silaturahim. Sama aja artinya.
Man zara, siapa orang yang sowan aliman, ke rumah orang alim. Aliman, ke rumah orang alim. Man zara aliman, barang siapa yang sowan, barang siapa yang berkunjung, barang siapa yang silaturahim ke rumahnya orang alim. Faka'annama, seolah-olah zaroni, dia mengunjungiku, kata Rasul. Faka'annama, seolah-olah zaroni, dia sowan kepadaku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan orang alim. Faka'annama safahani, seolah-olah dia bersalaman denganku. Wa man safaha, dan barang siapa yang bersalaman aliman kepada orang alim, faka'annama safahani, seakan-akan dia bersalaman denganku. Wa man jalasa, dan barang siapa yang duduk, barang siapa yang bersama-sama duduk aliman, bersama orang alim. Siapa orang yang bersama-sama duduk dengan orang alim, faka'annama jalasani, seolah-olah dia duduk bersamaku fid dunya, di dunia. Amin. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang bersamaku duduk di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang bersama-sama duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i, saya akan dudukkan dia bersamaku. Ajlastuhu, saya akan dudukkan dia ma'i, bersamaku, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Siapa orang yang mengunjungi orang alim, maka sesungguhnya dia seolah-olah mengunjungiku, kata Rasul. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seolah-olah dia bersalaman denganku, kata Rasul. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia, kata Rasul. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan dia bersamaku kelak di akhirat, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa an Anasin, dan hadis yang diceritakan dari sahabat Anasin ibni Malik. Mestinya itu nggak ada hamzahnya, Anas ibni Malik. Kalau ada dua alam diselingi dengan ibn, maka hamzahnya dibuang. Anas ibni Malik, ya. La'alla shawab, ini karena kesalahan cetakan saja. Wa an Anas ibni Malik, hadis yang diceritakan dari sahabat Anas bin Malik. Wa an Anas ibni Malik, hadis yang diceritakan dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, man zara aliman, man barang siapa zara sowan siapa man aliman, akan orang alim. Man barang siapa zara sowan siapa man aliman, akan orang alim. Faqad zara, maka sungguh benar-benar dia ziarah nih kepadaku. Siapa orang yang menziarahi orang alim, maka sesungguhnya dia menziarahiku. Wa man zarani, dan barang siapa yang menziarahiku, wajabat lahu syafaati, wajabat maka wajib lahu, bagi orang yang ziarah ke orang alim, syafaati, akan mendapatkan syafaatku. Amin ya rabbal. Siapa orang yang ziarah ke orang alim, maka sesungguhnya dia ziarah kepadaku. Barang siapa yang ziarah kepadaku, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Wa kana, dan ada lahu bagi man man zaro aliman. Wa kana, dan ada lahu bagi man zaro aliman, bikulli khatwatin, di setiap langkahnya. Bikulli khatwatin, di setiap langkahnya. Di setiap langkahnya ada apa yang ada, apa ajru syahidin, isimnya kana ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid. Ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid. Ajru syahidin bisa menjadi sebagai isimnya kana, bisa menjadi sebagai mubtada muakhar dari khabar muqaddam, yaitu lahu khabar muqaddam, mubtada muakharnya ajru syahidin. Barang siapa yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu bikulli khatwatin, bagi setiap langkahnya untuk dia menuju ke rumah orang alim,
itu pahala orang yang mati syahid. Wa an Abi Hurairah, banyak-banyak ziarah, banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak sowan ke rumah guru kita. Sowan jangan tiba ngadu persoalan-persoalan pribadinya. Sowan jangan cuman menumpahkan curhatan-curhatannya. Giliran sowan pas lagi susahnya doang. Giliran sowan pas lagi ada masalahnya doang. Begitu lagi girang lupa sama gurunya. Lupa sama gurunya. Lupa sama gurunya. Gurunya diinget lagi susah doang. Gurunya diinget lagi sengsara doang. Gurunya diinget lagi sedih doang. Begitu girang, begitu senang, begitu gembira, gurunya dilupakan. Siapa itu? Siapa itu? Wa an Abi Hurairah, hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah, hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku zaro ziarah sapa man aliman ing wong kang alim, aliman ingkang wong alim, aliman ingkang wong alim, man zaro aliman, barang siapa yang sowan kepada orang alim, dumin domantu saya menanggung, kata Rasulullah, saya tanggung, kata Rasulullah, lahu bagi man zaro aliman alallahi, atas Allah, al jannata surga, al jannata surga. Siapa orang yang rajin datang ke rumah gurunya, siapa orang yang rajin datang ke rumah orang alim, ke rumah kiai, ke rumah habaib, aku tanggung, kata Rasulullah, di atas Allah surga baginya. Wa an Ali bin Abi Thalib, hadis yang diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu, bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib, qala, berkata siapa Ali bin Abi Thalib, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang menziarahi orang alim, man zara aliman, barang siapa yang menziarahi orang alim. Saya baca cepat karena kalimatnya banyak yang sama. Man zara aliman, barang siapa yang ziarah orang alim, ai fi qabrihi, yakni ke kuburannya. Maksudnya adalah ziarah kubur, datengin guru-gurunya di kuburannya, datengin ke kuburan guru-guru kita, ke kiai-kiai kita. Man zara aliman, barang siapa yang menziarahi orang alim, ai fi qabrihi, ke kuburannya. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca, indahu, di hadapan kuburan orang alim, indahu, di hadapan kuburan orang alim. Apa yang dia baca? Ayatan akan ayat min kitabillahi, daripada Al-Quran. Ayatan daripada ayat min kitabillahi, dari kitab Allah atau Al-Quran. Barang siapa yang menziarahi kuburannya orang alim, kemudian di hadapan kuburannya dia membaca Al-Quran, a'ta, maka memberikan hu akan man zara aliman fi qabrihi, siapa Allahu, Allah, maka Allah akan memberikannya bi'adadi khatwatihi, dengan jumlah langkah kakinya. Bi'adadi khatwatihi, dengan jumlah langkah kakinya. Apa yang Allah berikan? Kusuran istana fil jannati, di dalam surga. Amin. Fil jannati, di dalam surga. Fil jannati, di dalam surga. Makanya rajin-rajin sowan ke makam kiai, rajin-rajin sowan ke makam wali, rajin-rajin sowan, rajin-rajin ziarah ke makam para aulia illah, terutama orang tua kita. Yakini bahwa orang tua kita, bahwa guru-guru kita, bahwa para wali-walinya Allah, mereka semua hidup dalam dimensi alam yang berbeda. Bukan kita minta kepada wali, bukan kita minta sama orang tua kita yang udah meninggal, tetapi kita jadikan beliau sebagai anak tangga untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Ya wali Allah, ya wali Allah, mak saya yang ada dalam kubur, tolong dong sampein apa yang menjadi hajat-hajat saya kepada Allah. Urusan saya lagi susah banget ini, mak, tolong mak doain. Begitu mintanya, mak, ba,
Kiai, ini urusan saya lagi ruwet banget, tolong Kiai, tolong. Kiai makan udah deket banget sama Allah, mintain apa yang menjadi hajat saya, biar Allah kabul. Bukan kita minta sama wali, saya minta ini itu, nggak boleh, itu syirik, paham? Wakana dan adalah lahu bagi man zaro aliman fi qabrihi bikulli harfin, bagi tiap-tiap huruf, qara'ahu yang dia bacanya ala qabrihi, di atas kuburan alim, qasrun, istana, satu huruf daripada ayat Al-Quran yang dia baca, Allah jadikan satu istana di dalam surga. Fil jannati, di dalam surga, yang dibuat sama Allah min dahabin dari emas, yang dibaca di sini bebas apa aja yang mau dibaca. Bisa bacanya Al-Ikhlas banyakin. Yang bagus itu apa yang menjadi kesenangan bacaan kiai kita. Kiai kita senengannya baca burdah, di depan kuburannya kita baca burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim huwal habib walladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Saya punya Kiai Haji Ahmad Nasrul Abdul Rahim, paling demen sama sholawat burdah. Kalau kita silaturahim, kita ziarah ke makamnya, perbanyak baca burdah. Apa yang menjadi kesenangan wali-walinya Allah? Syekh Asmoro Kondi senengannya sedekah. Begitu kita sampai di makam Syekh Asmoro Kondi, recehan keluarin semua. Jangan timbang recehan, ratusan keluarin juga semuanya. Buat beli wingko, ya nggak usah beli wingko. Bikulli harfin, bagi tiap-tiap huruf, qira'a yang dia baca, baca siapa man hu akan huruf ala qabrihi, di atas kuburannya alim, qasrun, Allah ciptakan istana fil jannati, di dalam surga, diciptakan dari min dahabin, dari emas. Kaza, demikianlah keterangan fi riyadhus shalihin yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qala, berkata siapa Al-Fakihani, Syekh Imam Al-Fakihani. Qala, berkata siapa Al-Fakihani, Imam Al-Fakihani, inna mulazamata dzikriha, ketika ada inna jatuh setelah qala, maka bacanya inna, jangan baca anna. Kalau ada inna jatuh setelah qala, bacanya jangan qala anna, tapi qala inna. Berkata siapa Syekh Imam Al-Fakihani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya orang yang memulazamah untuk membaca la ilaha illallah. Orang yang mulazamah itu apa sih? Yang terus menerus. Mulazamah itu apa sih? Yang jejeg. Mulazamah itu apa sih? Yang konsisten. Inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya memulazamahkan untuk menzikirkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk ke dalam rumah. Inda dukhulil manzili, ketika masuk ke dalam rumah. Orang yang senantiasa memulazamahkan untuk membaca la ilaha illallah ketika makan masuk ke dalam rumahnya, tunfi akan menafikan apa kalimat la ilaha illallah, al-faqra, akan kefakiran. Amalin. Begitu mau masuk ke dalam rumah, baca la ilaha illallah, assalamualaikum, baru masuk. Berapa kali? Di sini kagak disebutin berapa kalinya. Kalau emang kuat berdiri di depan rumah, baca sebanyak-banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata bini, lu ngapa bang? Lu ngapa bang? Gua lagi mau ngamalin ilmu ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu mau kan jadi kaya? Gua udah capek, miskin mulu, gua udah capek. Ya, keterangan dari kata Syekh Imam
Al-Fakihani katanya orang yang senantiasa mau masuk ke dalam rumahnya baca la ilaha illallah bakalan ditiadakan kefakiran orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Lu kan capek juga kan, miskin kan, kita pengen jadi orang kaya, makanya lu keluar dulu, ntar baru masuk kita baca la ilaha illallah bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kagak begitu juga kali. Ya. Waqad waroda dan benar-benar telah warid. Waqad waroda dan benar-benar telah warid. Amalin ya. Amalin, ntar begitu pulang ke rumah sebelum masuk ya di depan pintu baca dulu la ilaha illallah. Khairul a'mali adwamuha wa'id. Qala, sebaik-baik amal itu ya yang istiqomah meskipun sedikit. Sekali aja bacanya nggak ngapa-ngapa. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Masuk. Ya. Waqad warada dan benar-benar telah warid. Waqad warida dan benar-benar telah warid. Waqad warida dan benar-benar telah warid annaman, bahwasanya orang qala yang berkata, qala yang mengucapkan, qala yang berdoa la ilaha illallah, la ilaha illallah, telah warid dalam satu keterangan annaman, bahwasanya orang qala yang membaca la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah wa maddaha, dia panjangin tuh la ilaha illallah, dipanjangin, wa maddaha, dia panjangin ya, wa maddaha dipanjangin, maddaha ya, dipanjangin. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah. Amalin ya. Hudimat, dihancurkan. Hudimat, maka dihancurkan lahu, bagi orang yang baca la ilaha illallah. Apa yang dihancurkan? Arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa. 4.000 dosa dihancurkan oleh Allah dengan caranya Allah. Dosa yang mana? Minal kabairi, dari dosa-dosa besar kita. Masya Allah. Ini fadilah. Biar kita rajin zikir la ilaha illallah. Ya, biar nanti juga kita mati dalam keadaan kita baca la ilaha illallah. Karena orang mati itu nanti bagaimana kebiasaan masih hidupnya. Kalau masih hidupnya kebiasaan baca la ilaha illallah, matinya la ilaha. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ya hidupnya bejangit mulu, ntar begitu ketemu malaikat, buset dah. Nah, kata malaikat, lu nantang gua. Jangan keseringan bejangit. Sampai lagi anak sekarang nih, bocah SD sekarang kalau ngomong udah anjing-anjing mulu. Anjay. Kesian Jawawi. Saya kalau anak tuh kedengeran ngomong kayak begitu, langsung saya tabok mulutnya. 2, saya suruh pilih. Lu tabok dewek mulut lu, apa gue yang nabok? Anak kalau ngomong begitu, ngomong kasar, kemudian orang tua bagenin, ntar sampai gede omongannya anjing-anjing mulu. Emang enak dianjing-anjingin sama anak? Dah, mumpung bocah masih kecil. Misalkan kedengeran nih bocah ngomong begitu, ya kan kita gak tahu bocah. Dia bergaul di sekolahannya sama temen-temennya. Bocah mah gampang banget meniru sesuatu yang kagak bener. Akhirnya dia asal omongin aja deh tuh. Ya, kalau lagi berantem sama saudaranya, sama kakaknya, dia ngomong gitu. Oh, langsung kita paranin, kita orang tuanya. Ayo, pilih. Kamu yang mau tabok mulut kamu apa? Ayah mau tabok. Begitu kudunya. Tapi naboknya jangan pelan dia. Kurang kencang, suruh tabok yang kencang. Biar dia kapok. Nah, ya. Nggak enak ntar kita dianjing-anjingin sama anak. Ya. Mumpung masih kecil, anak tuh usia kecil, tuh usia emas. Jangan sampai ternodai dia, terkontaminasi. Dari sisi bahasa aja dulu. Kita pengen anak yang nanti ketika kita udah tua, anak kita udah besar, dia bisa berlemah lembut sama kita. Nah, sampai kita kan nanti kalau emang dikasih umur panjang sama Allah,
Kalau kita lagi sakit, siapa yang ngurusin kita kalau bukan anak? Jangan sampai kita lagi misalkan minta diantar ini itu, anak kita mentak kita. Repotin banget nih orang tua. Jangan sampai dikata gitu, naudzubillah min. Mulain sekarang. Anak ini masih kecil, kita tata tutur bahasanya. Jangan sampai nih bocah nanti jadi sentak pongor, terutama sama kita orang tuanya. Sekali dia ngomong kayak begitu, tabok. Ya. Karena makan bahasanya hak asasi manusia mulu. Itu mah nggak berlaku buat tarbiyah lil aulad. Ya. Gimana anak kita bisa kapok? Hah? Kamu nyanyi gitu ya? Itu palak itu. Ya kalau itu sih itu mau canda-candaan aja sih. Ya cuman sewot juga sih kalau orang tua. Kamu gimana belajarnya, Nak? Ayo nyanyi. Ya sewot juga, keplak aja lagi dah. 4.000 berapa tuh? 4.000 apa? 4.000 dosa ya Allah, la ilaha illallah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, terus apa udah ini? Tahu-tahu ngomongnya udah gitu. Ya udah. Mubalik kan begitu biasanya ya. Udah apa terus? Kali-kali kita ngomong udah gitu, pengen tahu dia udah apa kagak gitu. Biar itu kan bagian daripada improvisasi ya. Ya. Wow, lagi rame-ramenya. Terus apa udah? Kita sentak udah gitu, pengen tahu dia udah apa belum. Dia ngamuk, ya udah. Yang penting amplopnya kan udah di DP. Wa qalu bertanya siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir, fa illam yakun, apabila tidak ada lahu bagi orang yang baca la ilaha illallah apa syai'un, sesuatu minal kaba'ir, daripada dosa besar. Kalau andai kata yang membaca la ilaha illallah tidak memiliki dosa besar, bagaimana? Tadi kan katanya membaca la ilaha illallah dengan cara dipanjangkan, la ilaha illallah. Ini bisa menghapus, bisa menghancurkan 4.000 dosa Ternyata yang baca la ilaha illallah tidak memiliki dosa besar. Ini pertanyaan sahabat, bagaimana? Jawabnya Rasulullah qala. Menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfiru, mengampunin siapa? Allah, li ahlihi, bagi keluarganya. Jadi la ilaha illallah berfungsi juga untuk pengampunan terhadap keluarga-keluarganya. Baik keluarga yang masih hidup maupun keluarga yang sudah wafat. Hebat ulama kita menyusun tahlil dengan menyertakan kalimat la ilaha illallah. Ternyata satu kalimat la ilaha illallah mampu menghancurkan 4.000 dosa besar. Kita nggak punya dosa besar, Allah kirimkan ampunan untuk orang-orang tua kita, untuk engkong-engkong kita, untuk uyut-uyut kita, dengan la ilaha illallah yang kita baca. Yaghfiru, mengampuni siapa? Allah, li ahlihi, bagi keluarganya, man qala la ilaha illallah, wali jiranihi, dan bagi tetangganya yang membaca la ilaha illallah. Makanya kalau ada tetangga yang wafat kemudian ngundang tahlilan, datang. Jangan dilihat nih orang kaya apa orang miskin. Tetangganya persis tetangga bener di pinggir rumahnya, kagak datang. Emang yang jadi orientasinya sembako. Wah,
ini mah kayaknya kagak dapat apa-apa ini, paling kopi doang. Dia kagak datang, pura-pura kagak dengar. Manfaatnya buat kita juga ada. Kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara dipanjangkan tuh. Jangan terlalu cepat, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita kejar bobotnya, kualitasnya, bukan banyaknya. Baca la ilaha illallah banyak doang, tapi pikiran kita, mati kita kemana-mana tahu, yang nggak dapat apa-apa. Ya, gitu ya. Paham dong? Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Itu huruf hamzah sama ha ya. Singkatan intaha. Ya, tulis hamzah sama ha itu singkatan. Singkatan intaha. Intaha maksudnya selesailah ucapan Syekh Sanusi. Ya. Intaha Sanusi disingkat hamzah ha. Intaha. Intaha Sanusi. Ya. Selesailah kaulnya Imam Sanusi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini aja dulu. Nih ntar nih pembahasan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dahsyat. Ada bacaan tambahan. Fungsinya la ilaha illallah itu beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beda. Ada, kalau kita kan baca la ilaha illallah, ada yang khusus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini untuk kita amalin sendiri. Karena kita udah ngaji kitab ini, kita amalin nggak apa-apa. Bentar. Besok malam nih, besok malam. Yang kagak ngaji kabarin, besok malam ada bacaan cakep banget. Hah? Ya tergantung kita, ada penghayatannya nggak dalam la ilaha illallah. Yang penting hayatan. Iya, penghayatannya. Mau nadanya mau bebas. Ya, yang penting. Penghayatan kan kita Iya. pakai lagu. Iya, nggak jadi masalah. Asal jangan lagun ya, jangan terlalu lebay lah bahasanya ya. Ya, besok nih lebih menarik lagi nih. Kajian tentang la ilaha illallah. Kemudian pada saat juga kita mau ngelewatin kuburan, makbarah itu, ada mestinya yang harus kita baca. Selain assalamualaikum ya ahlal kubur. Salah satu di antaranya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Apa nanti manfaat yang akan didapat oleh orang tua kita yang kita baca ini itu, dan manfaat yang kita dapat bagi yang kita baca. Jadi begitu kita ngelewatin kuburan nih, jangan sampai lupa baca itu. Enggak cuma assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keterangan yang nanti ada besok malam, keterangannya besok malam. Kalau nggak ngaji rugi ya. Ngaji ya. Jangan gede ngaji ya. Ngaji besok malam. Wah, kalau kagak datang rugi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Rabbi fa'na bi barakatihi wa limal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.
الفاتحة